Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana sudah kita rasakan saat sekarang ini. Dan selanjutnya selawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata mukadimah, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema berkenaan tentang keutamaan sabar dan syukur di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana semua kebaikan manusia lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Ramadan ini juga diperintahkan kepada umat manusia untuk selalu berlaku sabar, untuk selalu berlaku syukur terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepada kita umat manusia. Sabar dalam arti kata adalah mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan perlu ada kontrol emosional, baik emosional dalam hal bagaimana kita menjaga sikap, perbuatan kita, perilaku kita dari hal-hal yang menyebabkan rusaknya pahala puasa kita di bulan Ramadan. Dan selanjutnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 di atas, dapat diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai orang-orang yang berperilaku sabar. Baik itu sabar dalam hal ucapannya, baik itu sabar dalam perilakunya, maupun sabar dalam mengontrol emosinya. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah, kita dianjurkan untuk bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu kita, bagaimana kita mampu mengendalikan dahaga kita, dan juga mengendalikan yang namanya hal-hal yang berkenaan tentang perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasa kita. Dan selanjutnya juga terdapat beberapa keutamaan yang apabila kita lakukan dengan penuh kesabaran di bulan Ramadan. Pertama adalah bahwa bulan Ramadan itu akan dijanjikan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bahwa sedikit yang kita lakukan amal kebajikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pahala dan syurga yang akan dijanjikan di akhirat kelak. Yang kedua adalah bahwa dengan berperilaku sabar, kita akan membuat diri kita menjadi aman, menjadi tenang, sehingga dengan kita berperilaku sabar, maka tidak ada lagi yang terjanggal di dalam diri kita. Kita dibebaskan dari penyakit hati sehingga kita tidak memiliki beban di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah bahwa orang yang berperilaku sabar maka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita lakukan sehingga wujud bagaimana puasa kita berbuah keberkahan, bagaimana puasa kita itu memberikan pedoman, kemudian perubahan sikap kepada diri kita dan juga orang lain. Maka sabar adalah upaya akhlak yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita wujudkan di dalam kehidupan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita kaji di bulan Ramadan adalah bagaimana kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu berapa banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak semua orang pada tahun ini bisa menjalankan ibadah puasa. Karena apa? Karena memang nikmat itu yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya
Dan tatkala ingatlah bahwasanya Allah menyatakan bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan menambah rizkiku padanya. Dan apabila dia ingkar terhadap nikmatku, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin pemirsa Lentera Ramadan rahimakumullah. Berdasarkan surat Ibrahim ayat 7 di atas, dapat kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat meninggikan derajat orang-orang yang berlaku syukur. Di mana syukur dalam hal ini adalah berterima kasih atau mengedepankan bagaimana kita menerima apa adanya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak atau sedikit kita merasa puas, kemudian ketika kita diberikan kenikmatan yang banyak dalam kategori materi, maka kita harus memfungsikannya bagaimana harta yang kita miliki merupakan harta titipan, dan di dalamnya adalah harta ada hak orang lain. Maka pada bulan Ramadan yang penuh berkah, diupayakanlah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta bagaimana kita memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian juga memperbanyak kalimat-kalimat kebajikan lainnya, sehingga dengan kesyukuran kita, dengan kesabaran yang kita lakukan, maka akan membuahkan puasa kita di bulan Ramadan mendapatkan puasa yang betul-betul bisa merubah sikap kita, merubah perilaku kita, dan merubah ucapan kita ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Hadirin pemirsa Ramadan rahimakumullah. Beberapa keutamaan dari perilaku syukur. Yang pertama adalah orang yang bersyukur itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Bahwasanya sebesar biji zarah yang kita lakukan itu akan ada balasannya di akhirat kelak. Begitu juga ya ketika kita melakukan di bulan Ramadan perbuatan kebaikan, amal soleh, kemudian amal sunnah, maka akan dilipat gandakan kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang bersyukur tentu akan dihindarkan dari perilaku-perilaku berbuat kejahatan. Kita ketahui bahwasanya ketika kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kita, misalnya ya ketidakkepuasan terhadap harta yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, juga dengan kita bersyukur, maka kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga akan mendekatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Lentera Ramadan rahimakumullah. Jadi dengan banyaknya beberapa keutamaan baik dengan berperilaku sabar dan berperilaku syukur di bulan Ramadan, maka kita harus mengupayakan bagaimana perubahan diri kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik perubahan itu berawal dari ucapan kita, baik perubahan itu berawal dari perilaku kita, maupun bagaimana kita bertingkah laku kepada masyarakat sekitarnya. Maka dari itu, marilah kita samakan niat, berubahlah ya bagaimana kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh-penuh keberkahan, kemudian menjalankan rutinitas kehidupan kita di bulan Ramadan betul-betul tentu dengan meningkatkan rasa syukur, meningkatkan rasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Lentera Ramadan rahimakumullah. Begitu banyak manfaat atau keutamaan dari berlaku syukur dan sabar. Hal ini tentu akan berupaya bagaimana umat muslim di bulan Ramadan harus memperbaiki dirinya, merubah mindsetnya. Bagaimana mindsetnya itu tentu akan memberikan perubahannya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik seluruh Sivitas Akademika Stay Ibnu Sina Batam mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Stay Ibnu Sina Batam profesional dan religius. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk mengucapkan sebuah pantun. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.